Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini lagi banyak-banyaknya laporan keuangan yang keluar, maka kita akan lanjutkan dengan analisa Sankey diagram income statement tahun 2024 untuk saham-saham sektor energi, terutama fokusnya ke oil and gas. Sektor energi oil and gas ini sangat familiar dengan saya karena saya bekerja sebagai geofisis ya. Dari pertama kali saya lulus dari ITB Bandung dulu, udah melalang buana Bapak Ibu, jadi surveyor ya, jadi seismologis, terus jadi interpreter seismik, reservoir geofisis, dan saya juga pernah kapingnya dulu di kerja praktek mahasiswa di El Nusa ya. Banyak teman-teman kerja di Energi Mega Bersada, Medco. Eh, Banyaklah, tahulah bagaimana menggetarkannya waktu kemarin harga tahun 2017 harga minyak sempat minus ya Bapak Ibu yang Amerika. Nah, walaupun saya familiar dengan saham-saham energi oil and gas ini, saya tidak pernah pegang lama. Baik Elsa, Energi, dan Medco hanya saya masuk kalau momen saja. Jadi kalau ada momen bisa bottoming, saya pegang swing saja lah. Jadi yang penting profit. Pernah profit besar di Elsa, pernah profit besar di Energi Mega Persada, dan pernah juga profit di Medco. Tapi pegang lama, kayak saya pegang Adaro tidak pernah. Kayak saya pegang beberapa saham ini tidak pernah ya. Karena memang karakternya seperti itu. Sentimennya terlalu banyak sekali ya Bapak Ibu. Sedikit bergejolak, ada perang, langsung ya. Oke, kita akan bahas Elsa Energi Mega Persada, Bapak Ibu. Sebenarnya dulu ada banyak saham-saham yang di sini, seperti ada dulu yang Sugih Energi, ada macam lah ya. Tapi saya fokus ke oil and gas dan NP. Kalau Elsa sendiri sebenarnya dia dulu Bengkanai dia punya, tapi sekarang dia sebenarnya dia fokus ke oil services. Cuman dia anak perusahaan dari eh, Pertamina Hulu Energi ya. Oke, kita akan coba ya Bapak Ibu tiga saham ini saja dulu. Oke, disclaimer dulu Bapak Ibu, video ini tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya ya untuk menganalisa. Jadi bagaimana saya melihat perusahaan, lalu masukkan ke dalam watchlist. Saya tradingkan dengan technical. Tidak pernah saya membeli saham karena laporan keuangannya bagus. Tidak. Belinya adalah karena technical ya, timingnya. Kalau memilih perusahaannya dari ratusan, bukan lebih 1.000 sekarang ya, nggak tahu lah sekarang banyak sekali sahamnya. Saya pilihnya berdasarkan income-nya. Ini kalau perusahaan income-nya bagus ya udah lah masuk dalam watchlist atau minimum dia masuk Kompas 100. Oke. Nah, kita akan analisa Sankey diagram untuk income statement-nya. Disclaimer-nya bahwa saya ini geofisis bukan fundamentalis ya. Maksud saya trader bukan fundamentalis, bukan orang yang background-nya ekonomi. Jadi bagi saya yang penting simple saja. Saya tahu perusahaan ini profit, ya, top line-nya bagus, ya, bottom line-nya juga bagus, ya, lalu menghasilkan profit aja lah, gitu, cukup besar kalau bisa. Nah, itu yang penting. Nanti tinggal bagaimana masuknya secara technical. Ya, jadi yang penting itu visualisasi. Nanti kalaupun ada beda, harusnya 2 triliun 321 miliar, di saya kok 20 miliar gitu ya, belakang 3 triliun. Belakangnya beda-beda satu, beda-beda pembulatan, mohon untuk diabaikan. Nanti kalau ada yang perbedaan, silahkan Bapak Ibu cek sendiri. Karena ini kan ambilnya otomatis ya. Karena otomatis itu banyak error, karena waktu saya kuliah accounting itu Bapak Ibu PSAK tuh ada macam-macam ya. Jadi rumit. Untung saya nggak orang accounting ya. Orang accounting stres sekali yang melihat angka. Nah, jadi karena saya orangnya visual, saya senang visual, tidak terlalu penting laporan keuangan, tidak terlalu, maksudnya membaca laporan keuangan kemana, yang penting saya tahu perusahaannya bagus, lalu saya entry dan saya profit. Itu yang paling penting. Oke? Okay? Disclaimer or tire ya, karena kita trader, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu. Kalau trader wajib punya trading plan dan wajib menggunakan money management. Jangan pernah trading tanpa money management dan tanpa trading plan, karena kalau dia tidak ada itu berarti gambling lah. Oke. Okay? Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di linknya ada di deskripsi video untuk mengakses Sankey diagram dan chart lainnya. Telegram channelnya Bapak Ibu bisa join, juga ada di deskripsi video. Sosial medianya silahkan di follow, nanti akan saya follow back insya Allah. Oke, jangan kita lihat dulu ya sentimen harga minyak dunia, minimum kita lihat tahun 2024 ya. Oke, di tahun 2004 ini brand kita acuan, brand diperkirakan
kemarin itu rata-ratanya 81 ya, cukup lah lumayan ya. Lumayan, di 81 itu tinggi, Bapak Ibu. Dia bonus berkipas-kipas lah ya kalau produksi. Ini saya sekarang ngurus ngurus gas sih, jualannya gas di Jawa Timur. Kipas-kipas juga mereka lagi puncak-puncaknya produksi. Oke. Sementara menurut 25 outlook-nya Brent adalah turun 68. Jadi ke depan kita lihat turun. Kalau tahun 2024 kemarin harusnya bagus harga minyaknya rata-ratanya ya. Oke, tahun 25 diperkirakan turun ya. Jadi persediaan minyak dunia ini memang tergantung OPEC dan OPEC Plus Amerika ya. Donald Trump rencana boleh ngebor minyak di mana-mana gitu ya. Jadi dia ada di Alaska yang tidak boleh sama Biden, sekarang boleh dia. Yang penting bor aja dulu. Kita butuh duit, butuh minyak kata dia. Oke. Berapa faktor OPEC? Ya, jadi OPEC dulu sepakat memangkankan produksi, sekarang mulai menghentikan. Lalu non OPEC-nya juga meningkat kayak apa? Rusia gitu ya. Nah, ini karena nanti ke depannya mungkin ada trade war terdampak kepada manufacture turun, permintaan energi turun ya. Walaupun katanya ada mobil listrik butuh, ya mungkin yang murahnya lebih murah ke batu bara. Kalau masalah ekonomi katanya lebih memilih green energy, enggak juga lah kalau skala besar, lebih murah batu bara, lalu minyak kalau di Eropa mereka butuh gas kan. Seperti itulah. Oke, jadi akan terjadi perlambatan kalau ekonomi melambat prinsipnya. Di Indonesia dilaporkan 11 April 2025 harga minyak dunia jatuh ya, turun ya. Titik terendah setelah 4 tahun ya pandemik. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira tahun 2005 dan tahun 2004. Sentimennya seperti ini. Baik. Kita akan lakukan Sankey diagram Bapak Ibu. Perintahnya nanti SKF kode sahamnya, kode ELSA, Energi, dan Medco. Contohnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa akses sendiri. Nah, tutorial juga jangan lupa ditonton supaya paham juga. Kadang-kadang orang menganggap ini tentu ada errornya ya. Jadi tidak semuanya bisa termasuk di dalamnya. Kalau mau detail-detail, ini revenue yang datang dari sektor mana saja, anak perusahaannya mana, ya nggak tahu juga ya Bapak Ibu. Ini kita pengennya dapat gambar umum saja lah. Yang penting pas trading profit, ya nggak salah pilih perusahaan. Informasi workshop tambah lagi Bapak Ibu, sekarang tadi sudah confirm. Jadi dari 6 untuk tanggal 2 untuk tanggal 17 Mei workshop batch 38 tinggal 3 lagi. Sudah banyak yang minta formnya cuman belum balas ya Bapak Ibu. Sama juga untuk batch 39 untuk tanggal 24 Mei sudah ada ya banyak juga 5 6 udah minta form baru kasih tahu saya kuliahnya apa hari Sabtu bisa nggak online, udah jawab berkali-kali tidak ada workshop online ya gitu, offline. Sudah minta. Tapi itulah Bapak Ibu. Nanti siap sistemnya Vivo ya. Siapa yang duluan confirm, siapa yang duluan daftar, dia yang masuk gitu. Saya tidak berburu peserta workshop sampai 100 orang tidak. Kecil-kecil aja. Maksudnya supaya puas lah Bapak Ibu. Saya puas ngajar, pesertanya karena orangnya sedikit bisa bertanya soal-soalnya belajar. Kadang-kadang ada yang kemarin ada yang datang dari Medan, ada yang datang dari Kalimantan, ada yang datang dari Surabaya. Kalau mereka datang terus sampai di sini nggak bisa belajar dan bertanya sampai maksimal, kasihan juga gitu kan. Biaya workshopnya walaupun murah, ya tapi tetap aja lah ya. Kadang-kadang biaya transportasi yang sangat mahal. Jadi itu silakan Bapak Ibu nanti maksimum jumlah kelasnya sesuai kursi yang ada di kelas gitu. Kursinya sedikit cuman. Oke. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Pastikan dia ada tulisan botnya ya Bapak Ibu. Hati-hati karena ada penipuan. Nah, kita nanti akan melakukan Sankey diagram. Terus kita akan lihat speedometer. Kita akan lihat rotasi saham, kita akan lihat wyckoff dan volume price-nya, lalu kita lihat foreign flow. Terakhir, ketiga saham ini kita akan evaluasi menggunakan kata lihat dengan volatilitasnya dan korelasinya sekali bagian terakhir. Maka pastikan nanti sampai akhir ya Bapak Ibu nonton. Kalau Bapak Ibu coba nanti kalau nggak jelas, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Pastikan Bapak Ibu nonton tutorialnya ya. Nanti saya masukkan di deskripsi video juga. Di sini ada tutorial. Kalau ada perintah-perintah seperti foreign flow atau
volume price analysis. Bagaimana cara bacanya? Ini ada sinyal-sinyalnya ada di sini, misalnya begitu ya. Lalu korelasi, volatility, ini correlation map, kita pakai PVM nanti, volatility, portfolio correlation. Nah, di sini sudah ada tutorialnya. Oke. Sekarang kita mulai dengan saham pertama, yaitu ELSA. Kita ketik perintah untuk mendapatkan income statementnya SKF ELSA. Oke, ini adalah income statement untuk Elnusa. Sekarang dia menjadi anak perusahaan dari Pertamina Hulu Energi. Di bottom line-nya, dia tahun 2024 ini memberikan revenue 13,3 triliun. Keren ya Bapak Ibu, dia meningkat 7%. Dari revenue ini, ada cost of revenue-nya sebesar 12 triliun, meningkat 6% dari tahun lalu. Lalu ada gross profit 1,3 triliun, meningkat 13%. Berarti dari sini saja top line-nya bagus ya Bapak Ibu. Ada operating expense, Bapak Ibu, operating expense dia 500 miliar, meningkat sedikit. Di sinilah OPEX ya Bapak Ibu. Gaji pegawai dan lain-lainnya pokoknya OPEX lah. Lalu operating profit 1 triliun. Nah, ini meningkat 50% dibanding tahun lalu. Berarti ini keren juga ya, karena kemarin harga minyak kan cukup tinggi, banyak kegiatan eksplorasi. Operating expense-nya mudah-mudahan tidak salah, lambangnya 100 miliar, meningkat ya Bapak Ibu. Di sini expense-nya ini, ya kalau kita lihat, dia penambahan. Berarti ini bisa di cross check ya Bapak Ibu, karena ini ada perbedaan sedikit, mungkin dia tidak 1 triliun. Oke, nanti bisa dicek lagi. Tapi kalau yang pasti, biasanya saya pastikan bottom line sama top line-nya bagus. Top line sama bottom line-nya dia benar. Income before tax sudah saya pastikan dia benar. 900 miliar, 40%. Jadi ini keren Bapak Ibu, meningkat 40% income before tax. Lalu tax-nya, untuk pajaknya meningkat 35%, dia bayar ke negara 193 miliar. Hingga net profit-nya 714 miliar, meningkat 42% dibanding tahun lalu. Nah, ini nggak tahu sudah terapresiasi atau belum oleh market ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini peningkatan. Memang segini lah Elnusa. Saya tahu dari dulu kawan-kawan yang kerja di Elnusa itu seperti apa ya, waktu yang kerja di seismik terutama. Tapi ini harus dicek lagi, bedanya tipis aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau diperdebatkan juga, sebenarnya kita ambil kesimpulan di bottom line-nya sama di top line-nya bagus ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan speedonya. Speedo ELSA, speedometernya ELSA, apakah diapresiasi? Untuk ini kita lihat grid, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star, posisi terakhir, star ELSA, rotasi saham, ya dia masih masuk dalam kompas 100 ya, berarti likuiditasnya tinggi nih. ELSA sudah bergerak naik beberapa minggu ya Bapak Ibu, dalam beberapa minggu. Kita harusnya belinya di mana? Kalau saya sih sarankan kalau menggunakan rotasi saham itu belinya di zona ini. Kita sebut habis panik terbilang hope. Sekarang dia sudah green, harus lihat weekly-nya, berbahaya. Ya, kita harus lihat apakah weekly-nya masih jangka panjang untuk rotasi sahamnya. Perintahnya Westar ELSA ya, untuk melihat struktur besarnya. Oh, dia masih oke lah Bapak Ibu, dia masih baru masuk hope minggu ini. Minggu ini baru hope, harusnya belinya 2 minggu yang lalu ketika dia berada di sini habis panik terbilang hope. Nggak apa-apa, karena dia mungkin bisa naik dalam beberapa 2 bulan ke depan, dia sampai grid ya. Mainnya di weekly berarti. Kalau main di daily terlalu tinggi volatilitasnya, kita cek dengan chart volume price di monthly untuk melihat struktur wake off-nya. Ini perusahaannya sudah lama, pasti wake off-nya sudah selesai. Kita manfaatin main fluktualitas aja ya. Fluktuasi harga. Jadi ini akumulasi Bapak Ibu. Jadi harga sini dia sempat naik ke atas di 500 sampai 550, 600 jual, ini distribusi, marking down, balik lagi. Jadi kalau di zona-zona bawah ini kita beli. Ya, turun lagi, naik, turun lagi, ya pandemik ya. Baru di sini mulai ada perubahan nih semenjak pandemik. Jadi dia monthly-nya naik terus sampai dia break ya. Jadi seiring dengan kenaikan harga minyak, berarti tahun 2005 ini berbahaya. Karena kalau kita lihat strukturnya nanti di weekly, ini marking up, dia sudah ada distribusi. Kalau kita lihat nanti struktur kecilnya, tentu ini adalah head, ini adalah shoulder ya, sekilas. Baru dia break the best time for buying, second chance to sell, nanti dia akan masuk lagi. Kita tunggu lagi sekitar di harga 200. Itu posisinya.
Lalu kita lihat VPA weekly lebih detail dengan weekly volume price-nya. Jadi kalau untuk ini membaca market dengan Wyckoff itu, Bapak Ibu bisa baca banyaklah buku Wyckoff ya, Bapak Ibu, atau nanti ikut workshop untuk kelas advance-nya setelah mengikuti, nanti Bapak Ibu di kelas yang mengikuti trading as bisnis akan ditawarkan apakah mau melanjutkan untuk level advance. Kalau tidak apa-apa. Kalau mau nanti akan ditawarkan. Jadi tidak ditawarkan ke umum yang belum pernah ikut trading as bisnis karena nyambung nanti ceritanya. Ini marking up ya, dia ada double top di weekly. Ya, jadi ini head. Nanti ini kalaupun dia break ya, kalau kita lihat break, dia akan naik ke atas. Mudah-mudahan supply-nya bisa ditembus. Kalau dia ke atas, ini disebut dengan, andainya tarik sini kan, ini disebut dengan apakah second chance to sell atau third chance, kesempatan kedua atau kesempatan tiga untuk turun ke bawah untuk fase E. Ya, jadi ini akan menjadi head, ini ada menjadi shoulder. Dah dia turun ke bawah. Jadi siklusnya seperti itu kalau kita baca Wyckoff ya. Jadi kenapa di sini terdeteksi supply zone? VBP weekly ELSA. Kalau supply zone ya, kalau hukum pertama Wyckoff supply lebih besar daripada demand akan berat. Di mana supply-nya? Ini. Ya, di sini. Jadi dia nanti kalau mau naik-naik ke atas ya di sini-sini akan menahan ya. Ini di sini banyak yang nyangkut sekitar 500 lah. Jadi kalau kena sampai 500 itu adalah keberuntungan kita untuk bisa exit. Nah, di sini ada supply. Nah, ini tertahan karena ini ada demand sedikit untuk menahan. Jadi dia naik ke atas, kita nggak tahu apakah ini sell mother candle, nanti lihat di daily. Oke. Tapi kita tahu dia bakal memberi, dia sudah the best time for selling ini untuk time frame weekly. Kalau dia jatuh kemana? Kalau dia jatuh, kalau di weekly ya tunggu di bawah inilah. Ini yang batas-batas ini. Di sini juga bisa akan rebound ini. Kalau dia turun ke bawah ini akan rebound sekitar 330-an sampai 320. Kita lihat VPA ELSA. Daily-nya gimana? Nah, ini daily fluktuasinya kan seperti ini. Kita lihat ada gap, karena ada gap mungkin dia akan turun. Jadi kalau dia turun, kita sekarang punya bottom-nya di 360 ya. Ini kalau kita taruh low, ini adalah high. Dia kalau turun paling enggak dia mengejar gap ini. Nanti cek lagi nih gapnya atau enggak ya. Kalau dia gap, nanti dia kalau kuat dia tutup, dia rebound, maka yang kita butuhkan low high, dia membentuk high low dan harus membentuk higher high. Kalau dia tidak berhasil membentuk higher high, udah itu melanjutkan ke bawah karena kita lihat di monthly-nya itu demand-nya ada di bawah jauh, bahaya. Oke. Kalau volumenya ya segini-segini saja nih, agak tidak signifikan juga, fluktuasi begitu juga tidak signifikan. Walaupun kita lihat ini ada yang menarik. Ini terjadi akumulasi sejak bulan Maret. Hingga dia terjadi bottoming, dia naik ke atas, tapi syaratnya harus ada high low dulu. Untuk naik ke atas, no demand ya sinyalnya. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF ELSA. Bagaimana nih ELSA foreign flow-nya? Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ELSA. Jadi dia di Oktober ini ada sesuatu ya, fluktuasinya tinggi sekali. Asingnya keluar masuk, masuknya besar, keluarnya juga besar. Akhirnya dia kehilangan momentum, lalu asingnya keluar ke bawah. Jadi kalau kita bisa lihat di sini asingnya berpengaruh juga terhadap pergerakan harga saham ELSA. Hari terakhir kemarin sebelum libur kita ada 1,44 miliar asingnya net buy. Kalau kita lihat 1 miliar 2 miliar kecil lah. Yang masuk sampai 1 bulan terakhir, 20 hari terakhir kecil. Dan kita kalau lihat 60 hari ke belakang net sell-nya di 28 dan 26 miliar. Jadi masih belum kita lihat cukup signifikan asingnya mendorong ELSA. Itu kesimpulan untuk ELSA ya. Pastikan ini gap. Gap ngeceknya kalau udah kelewatan, udah itu terjadi lebih dari 2 hari yang lalu, pakai evol. Evol ELSA. Salah. Evol ELSA. Nonton tutorialnya ya. Nah, ini lebih gampang visualnya. Nah, ini harus tarik. Nah, ini sepertinya masih belum tutup gapnya ya. Ini ada gap di bawah ini dia. Ya, gap. Kelihatannya gampang kalau pakai box ya. Bisa lebih gampang visualnya. Oh, ini juga ada gap tapi sudah ditutup. Ini ada gap sudah ditutup. Ini masih ada gap sedikit yang di sini. Oke ya. Itu kita lanjut dengan energi mega persada. Kita request Sankey diagram income statement untuk energi mega persada dengan perintah SKF NRG. Baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah income statement full year 2024 energi mega persada dengan Sankey diagram. Untuk di top line-nya revenue-nya adalah 7,5 triliun.
Oke, dia meningkat 16% dibanding tahun lalu. Dan ada cost revenue sebesar 5,1 triliun, meningkat 22%. Jadi costnya meningkatnya secara rasio dari tahun lalu lebih besar. Gross profit ya tersisa 2,3 triliun, meningkat 6%. Operating expense-nya gaji pegawai dan pokoknya OPEX lah ya, beli tool apa segalanya, modal-modal kerja 387 miliar. Tapi biasanya OPEX di oil and gas ini asal dia sudah produksi, kalau dia ikut rejim cost recovery maka dia cost recovery ya Bapak Ibu, kecuali dia rejim yang lain. Operating profitnya 2 triliun ya, 2 triliun lumayan juga nih. Dari 2 triliun ada non operating expense 472 miliar, meningkat ini non operating expense, saya nggak tahu ini apa. Lalu dari dikurangi ya Bapak Ibu, 2 triliun dikurang 400 miliar maka memberikan 1,5. Income sebelum pajak turun ya, 2% dibanding tahun lalu. Dan mereka bayar pajak dulu lebih kecil rasionya dibanding tahun lalu. Tahun ini bayarnya 354 miliar dan net profitnya lumayan cukup besar juga, ada 1,1 triliun, meningkat 12% dibanding tahun lalu. Ini kawan-kawan yang geofisik kerja di Energi Mega Persada nih mungkin akan dapat bonus ya Bapak Ibu kalau lihat begini caranya. Oke, kita cek dengan Speedo ENRG. Kita lihat speedometernya. Energi berada di zona grid untuk penutupan terakhir, data NOD terakhir, berarti dia demand-nya lebih besar daripada supply, gampang saja. Kita cek dengan STAR, ENRG. Rotasi saham relatif terhadap komposit, ya IHSG-nya kemarin menguat, menghijau, jadi rotasi sahamnya juga menguat, energi sekarang sudah hope mungkin akan naik ke zona grid. Ada pembalikan penguatannya beberapa hari di sektor energi ini, termasuk batu bara dan segala-segalanya ya Bapak Ibu. Dia berbalik lagi ke zona ini. Masih panik memang untuk sektor energinya. Kita cek volume price untuk monthly. Volume price-nya bagaimana? Salah. VPA monthly ENRG, salah ketik. Baik. Kalau kita lihat pergerakan Energi Mega Persada 2018-2019 mentok dia ya Bapak Ibu. Sini ada mentok, nggak tahu ini ada arsi korporasi apa. Tapi memang beginilah ya Bapak Ibu. Memang naturalnya dia bergerak begini-begini saja. Ya volumenya kecil di sini. Jadi tertinggi yang tercatat di sini 2013 lah, 1.200. Jadi kalau nanti Energi Mega Persada berhasil break di atas high ini, mungkin dia akan naik tinggi. Tapi itu kan pendorongnya tergantung harga minyak. Kalau enggak dia akan bolak-balik di sini saja. Oke, di sinyal mandinya test for supply, kita lihat VPA weekly ENRG. Di weekly-nya kita lihat gap tidak ada di atas, trennya membentuk new low, bottoming ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada pullback, kalau mau main cepat ya seperti itulah, nge-swing mungkin sampai kena 200, di atas 200 exit lagi. Yang penting kalau dia close di bawah 148, exit saja karena dia akan melanjutkan tren dia ke bawah. Sementara dari volume, kalau dia mau naik tentu diindikasi dengan volume-volume yang besar. Mudah-mudahan dia naik ke atas, nanti volumenya nyusul. Tapi kalau dia naik ke atas volumenya tidak menyusul, patut dicurigai ya Bapak Ibu, karena memang weekly-nya begitu. Kita lihat di daily-nya, VPA ENRG. Begitu wake off-nya. Nah ini kalau di daily jelas ya Bapak Ibu, ini adalah ada marking up, distribusi. The best time for selling, second chance to sell. Sudah selesai wake off-nya. Sekarang kita lihat bottoming-nya. Di bottoming ada sinyal ya, ada sinyal stopping volume. Taruhlah ini selling climax, auto reaction secondary test. Kita lihat sedang berjalan. Ini change karakter sudah ada di sini, double bottom. Hanya saja secara visual volumenya.
volumenya tidak oke, penutupan terakhir volumenya low. Jadi ini masih kalau mau masuk kita tunggu dia di bawah aja ya Bapak Ibu. Karena ini biasanya kalau memang terjadi proses wake off-nya baik distribusi atau akumulasi, dia paling nggak 2 bulan atau 1 bulan terjadi ini ya. Jadi nanti kita lihat dia akan turun. Kalau close di bawah 148 kita exit. Di 150 kita bisa buy ya Bapak Ibu. Karena volumenya belum indikasi yang baik, belum ada. Kalau mau bahasa siapa, harga karo-karo bandarnya belum masuk lah gitu. Tapi kalau ICOF kan namanya composite mine. Sekarang kita cek dengan foreign flow. Oh, VBP-nya dulu. VBP ENRG kita mau lihat. Kalau main di daily berarti jual di mana? Jualnya kita punya supply di atas. Ini supply ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kita punya sell mother candle di sini dan ini ada supply. Jadi kalau membuat trading plan, jualnya di 200, ini naik ke 200, mulai cicil jual lah. Karena ini dia volume profilnya, dia peaknya, mulai 200 exit saja. Sell on strength sampai atas lah Bapak Ibu ya. Karena kita wajib pantau ini supply zone, ada supply zone, ini ada sell mother candle, itu target jual. Belinya di mana? Ini ada gap, tutup lagi dia turun ke bawah, buy. Begitu kira-kira untuk energi Mega Persada, kita lihat foreign flow PIF ENRG. Jadi wake off-nya strukturnya seperti itu. Sekarang kita lihat asing. Foreign flow untuk energi Mega Persada, dia asingnya kelihatan keluarnya besar di akhir Oktober sampai bottoming di awal Desember. Setelah itu fluktuatifnya kecil saja dan tidak dominan karena harga sahamnya bergerak naik turun, asingnya segitu-gitu aja. Kesimpulan di energi Mega Persada untuk asingnya mungkin tidak dominan ya Bapak Ibu. Jadi kita mengacu aja kepada pergerakan price dan volume. Mudah-mudahan ada alertnya untuk menguatkan keyakinan kita. Berikutnya yang terakhir Medco Energi. Kita request dulu sangke diagram untuk Medco Energi dengan perintah SQF MMETSI ya Bapak Ibu. Kalau teman-teman saya geologis yang kerja di METSI, dia bilang meong ya, Medco Energi Oil and Gas. Nggak tahu sekarang istilahnya masih sama atau enggak. Medco Energi income statement full year tahun 2024 di top line-nya revenue-nya 34,728. Mereka ini banyak akuisisi kemarin kawan-kawan saya yang kerja di ConocoPhillips-nya kabur, mereka ambil ya Bapak Ibu. Turunnya 4% dibanding tahun lalu, cost of revenue-nya tahun ini 18,7 triliun, meningkat 13%, gross profit-nya 15,9 triliun, turun juga 18% ya, cost-nya naik, gross profit-nya turun. Dari 15 triliun ini, operating expense-nya 3,7 triliun, meningkat 9%. Jadi, Medco ini banyak lapangan gas mereka di Jawa Timur juga dekat dengan aset kami, aset tempat saya bekerja, gas ya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka sudah produksi ini enak ya. Kalau masuk rejim cost recovery, OPEC-nya bisa di recovery ke negara. Oke. Lalu operating profit-nya 12,2 triliun. Ini turun minus 26% ya. Dari 12,2 triliun ini 11,2 triliunnya adalah income before tax. Operating expense-nya non-nya sekitar 995, meningkat cukup signifikan Bapak Ibu. Ini meningkat non operatingnya mungkin ini penyusutan nilai tukar. Pokoknya bukan operating aja. Oke. 11,2 triliun income before tax. Dikurangi taxnya, maka dia taxnya sebesar 5,2 triliun, besar ya Bapak Ibu, bisa besar begini. Tapi ini juga sudah turun. Nah, ini net profitnya 5,3 triliun. Ini gimana ya cara ngitungnya ya Bapak Ibu? Bisa besar begini, taxnya hampir sama dengan net profitnya ya. Ini nggak tahu lah bagaimana. Karena taxnya itu banyak lah, bingung juga nih, karena ada aturan-aturan mungkin sudah tax apalah dulu kalau perusahaan-perusahaan itu kan ada yang investor asing masuk tax holiday. Jadi ini yang mengurangi. Jadi bisa direimburse kalau taxnya. Nggak tahu juga bagaimana cara ngitung. Tapi faktanya
net profitnya 5,3 triliun, gede ya, gede dibanding perusahaan lain, namanya juga perusahaan minyak, tapi ini performanya turun minus 38% dibanding tahun lalu. Apakah harganya juga sudah terkompensasi price in? Kita lihat dengan price dan volumenya. Sekarang kita cek dulu speedometernya. Speedometri. Untuk speedometer dia berada di zona grid, artinya penutupan kemarin Medco ini demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Metsi. Nah, sekarang kita cek kalau relatif terhadap pergerakan IHSG, composite Medco-nya menguat juga ya, padahal composite kemarin menguat, harga rotasinya bergerak menguat menuju grid, artinya demand-nya masuk cukup signifikan, menguat relatif terhadap composite ya. Oke juga dia. Sekarang kita cek dengan VPA monthly. Nah, ini price discount everything, volume validate. Kita lihat aja lah struktur wake off-nya seperti apa selama ini. Karena dia akan mengulang-ulang seperti itu lagi. Volume VPA monthly Medco. Oke. Jadi kalau kita lihat ini, bottomingnya tahun 2016 ini Bapak Ibu ya. Ini harga minyak jatuh, banyak teman-teman yang kerja di oil and gas kena PHK. Efisiensi, blok-blok banyak yang mandek ya, investasi banyak yang kabur ke luar negeri, kalau kabur dari Indonesia, nih bottomingnya di sini nih. Lalu naik ke atas karena banyak yang tidak melakukan eksplorasi, banyak menyetop produksi, akhirnya kebutuhan supply-nya menurun, harga naik. Oke. Pandemik, tidak ada aktivitas, dia turun. Nah, sekarang dia pertumbuhan ekonomi sejak pandemik, permintaan meningkat, batu bara juga begitu ya, oil and gas juga begitu. Di tahun 2003 dan 2004, 2003 dan 2004 puncaknya dia turun ya, Bapak Ibu. Sekarang dia kena di 900, ini adalah bottomingnya. Kalau dia close di 900, dia akan cari di bawah ini demand zone. Ini dia penurunan ini tidak disupport oleh volume ya, Bapak Ibu. Makanya ini terdeteksi seolah-olah terjadi akumulasi. Tapi untuk bulan terakhir kan masih tanggal 17. Cek VBP monthly-nya Metsi. Kita mau lihat kalau struktur besarnya, siklus besarnya dia akan mantul di mana. Ya, kalau dia turun, dia akan ke sini 700-an ini Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan ini ada demand zone. Mungkin masih turun ke bawah, ini marking up, distribusi marking down ya. Jadi kalau mau jangka panjang ya sabarlah, mau masuk Medco, tunggu ada momen di tahun 2005 atau 2006 ini bottomingnya. Kita lihat VPA weekly Metsi. Kita lihat weekly-nya. Oke, di sini akan kelihatan marking up. Ini adalah top-nya ya, distribusi. Ini bisa the best time for selling. Ini adalah bisa second chance to sell ya. Sekarang dia sudah ke bawah. Ini ada stopping volume. Volumenya juga valid sebenarnya untuk mingguannya. Sekarang dia naik. Kalau naik, dia memberikan kesempatan ketiga atau kesempatan untuk turun. Nanti dia akan tertahan di sini, sepertinya ada yang nyangkut juga, dia kena supply, dia akan turun ya kalau memang respect terhadap wake off. Kita lihat VBP weekly ya, VBP weekly Metsi, ada nggak situ supply zone-nya untuk ya, supply zone-nya ada di sini Bapak Ibu. Ini nanti dia akan naik, kena zona ini, dia akan turun lagi, maka pattern-nya terbentuk lah. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini lower low, dia naik ke atas, ini low terhadap high, nanti dia akan turun ke bawah menjebol lower low. Maka siklusnya nanti dia akan menunggu di sini nih 600 ya, karena ini adalah demand zone. Ya, jadi kita kalau dari wake off itu ya begitu-begitu saja lah. Struktur itu kalau nggak dia akumulasi, dia marking up, kalau nggak distribusi, dia marking down. Jadi enak kalau kita punya ilmu. VPA, Metsi, ya tapi harus pengalaman juga, harus jam terbang juga, banyak berlatih ya Bapak Ibu membaca wake off ini. Jadi dia turun, ini ada sinyal stopping volume, ini juga ada sinyal stopping volume. Ini agak bingung Bapak Ibu, di change karakternya di mana ya Bapak Ibu. Soalnya dijebol juga ke atas. Ini kalau lihat tarik garis, trennya ke atas. Ini kalau tarik garis, trennya ke bawah. Jadi dia melebar ya ini. Yang pasti yang bisa saya pastikan, jangan sampai dia close di 875, pasang stop loss lah. Jadi sini kita kalau udah memberikan pullback, itu bisa buy on weakness. Yang kita harapin kalau benar-benar ini bottoming karena ini sinyal stopping volume,
Ini adalah low, ini adalah high. Pas dia pullback high, pullback ini dia menjadi high low. Pas dia turun, nggak ada gap juga. Jadi saya tidak tahu juga di mana mau buy. Mungkin pakai demand zone nanti. Di zona ini naik. Mudah-mudahan ini dia kuat menahan. Dan kalaupun turun ke bawah, dia jangan sampai close di bawah ini. Kenapa saya mengatakan kita ambil kesempatan untuk buy? Karena faktanya ini sebenarnya terjadi akumulasi. Cuman ini plateau ya, mendatar, volumenya kecil. Nah itu pas di atas kecil, itu cenderung dia akan ke bawah. Sampai mana? Ya nggak tahu, Bapak Ibu bisa pakai mana. Biasanya mid downtrend cukup kuat atau harus cari demand zone pakai chart VBP. Kita lanjut dengan foreign flow saja langsung. Udah lebih 30 menit. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Medco Energi. Bapak Ibu bisa lihat dia terjadi divergensi saat harganya jatuh dari awal Oktober sampai awal April lah ya Bapak Ibu ya, sampai awal April atau akhir Maret. Di situ asingnya akumulasi. Fakta begitu, faktanya Bapak Ibu ya. Terjadi dia dalam selang ini divergen. Lalu kalau kita lihat kemarin terakhir dia net sell, dalam 5 hari net sell, dan 20 hari sudah net sell. Artinya kalau dalam 20 hari net sell, dalam seminggu kita bisa sebulan bisa katakan bahwa dominasinya asingnya sudah mulai keluar. Jadi saat dia masuk itu juga saatnya keluar ya. Jadi berhati-hati karena dia divergen nih. Oke. Lalu kita perlu perhatikan gapnya ya. Ini kayaknya ada gap di sini. Ini ada gap. Kalau harga minyak tuh banyak perusahaan minyak banyak gap itu biasa itu karena fluktuasinya memang tinggi harga minyak ini. Kita pakai evol ya. Evol Metsi. Jadi foreign flow-nya sudah tergambar seperti itu. Kita lihat untuk melihat gap ya. Ini gapnya udah tutup bawah, ditutup juga atas. Nah, kita tidak ada lagi di zona ini. Di atas ini ada gap, sudah ditutup. Di sini ada gap. Nah, ini kita nggak tahu nih. Apakah gap ini berhasil ditutup atau enggak? Nanti Bapak Ibu zoom up lah ya. Di zoom up karena nggak kelihatan. Ya. Kalau ada gap mungkin bisa ditarget. Ini ada gap tapi sudah ditutup. Yang ini yang belum nih, yang di sini ya. Yang ini. Oke, itu saja Bapak Ibu. Volume price-nya. Yang belum kita lihat volatilitasnya dengan perintah portfolio volatility map. Mulai pertama ada Elsa, spasi energi mega persada, spasi Metsi. Oke, dari ketiga saham ini Bapak Ibu kita bisa lihat yang cukup volatil dalam 12 bulan adalah energi mega persada. Oke. Tetapi dalam 12 bulan siapa yang paling profit? Elsa. Dia bahkan outperform terhadap komposit untuk 12 bulan. Metsi ini kemungkinan bottoming ya Bapak Ibu. Dia turun paling dalam. Sebenarnya volatilitasnya nggak tinggi juga. Siklusnya begitu-begitu aja nih Metsi. Oke, kalau Metsi, jadi mereka ini menurut saya kalau beli di demand zone, jual kalau udah tinggi. Gitulah. Nggak bisa dipegang untuk 10 tahun, 20 tahun. Nggak bisa nih. Karena dia kan cyclical tergantung siklus harga minyak ya, komoditi. Lalu kita lihat dengan PCM. Nah, jadi bukan berarti saya kerja di oil company, oil and gas. Saya pegang, enggak juga ya Bapak Ibu. Oke, ini korelasinya Bapak Ibu. Kalau ternyata data untuk 12 bulan, Elsa ini korelasinya rendah dengan Metsi. 50-50 dengan energi. Jadi kalau Bapak Ibu pegang Medco, korelasinya dalam 12 bulan tidak tinggi dengan energi mega persada. Mereka jalan sendiri-sendiri nih Bapak Ibu kelihatannya ya. Jalan sendiri-sendiri nih. Berbeda ya Bapak Ibu. Sentimennya mau harga minyak tapi korelasinya dalam setahun tidak terlalu tinggi korelasinya. Oke, itu saja Bapak Ibu analisa Sankey diagram income statement untuk 3 perusahaan emiten energi oil and gas. Jadi kalau Bapak Ibu punya, Bapak Ibu pegang atau mau masuk, kita bisa lihat tadi perbandingan income statement-nya lah ya. Kalau melihat income-nya besar ya tentu Medco dibanding energi mega persada. Itu satu. Kedua, mereka tidak berkorelasi kesimpulannya. Ketiga, asingnya kayaknya tidak juga menjadi pendorong. Keempat, kalau mau beli tunggu demand zone. Kelima, mainnya cyclical ya. Jadi
Jangan pegang 10 tahun, jangan pegang 5 tahun, pegang per siklus saja ya. Informasinya gampangnya lihat harga minyak. Oke, saya sendiri kayaknya lebih berminat kalau untuk oil and gas mengintai perusahaan-perusahaan besar dunia yang ada di pasar saham Amerika. Kalau saya mau investasi di oil and gas ya Bapak Ibu. Oil and gas itu termasuk istilahnya dulu bonanza stock ya. Jadi kalau melejit sekali gitu. Kalau di Indonesia yang melejit sekali adalah batu bara. Oke, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.